Hai, apa kabar Privet Sobat Migran Indonesia? Konnichiwa, Ketemu lagi dengan Agung Mulyadi dan saya Ira, dalam program Cemia cerita untuk migran Indonesia. Indonesia. Kali ini Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia yang mana merupakan unit teknis, unit pelaksana teknis daerah dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat yang memiliki fungsi sebagai pelaksana pelatihan bagi pekerja migran Indonesia ya Bu Ira ya, yang mana sebagaimana kita ketahui pekerja migran itu salah satunya adalah harus memiliki kompetensi. Betul. Kompetensi, ketampilan, wawasan, Sikap pengetahuan, juga sikap perilaku yang baik, baik. sebelum berangkat ke negara tujuan. Betul. Ya. Dan penguasaan kompetensi tadi itu menjadi hal yang sangat menarik dan penting Pak, dan itu yang ditangkap oleh salah satu seksi bagian kerja di UPTD BLKPMI. Nah, ya, ada seksi apa namanya? Ada seksi pemasaran dan kerjasama. Kerjasama dan pemasaran. Nah, kebalik. Oke, jadi seksi ini kita akan banyak bercerita, kita akan menggali apa sih fungsi seksi ini, kemudian apa saja yang akan dilakukan di tahun 2022 ini ya, 2022 ini. Kita kebetulan saat ini juga kita sudah bersama kita Ibu Doharita Harahap, Kepala Seksi Kerjasama dan Pemasaran. Oke, selamat sore Ibu. Selamat sore. Alhamdulillah baik. Mungkin sebelum kita banyak bercerita tentang seksi kerjasama dan pemasaran, kita menggali tahu dulu, atau Ibu Rita bisa sharing ya, Ibu Rita dulu di mana, kemudian asal muasal sejarahnya. Karena sebagaimana kita ketahui teman-teman, ini Ibu Rita ini salah satu atau lahir di Dinas Tenaga Kerja di Snaker Trans. Jadi sudah banyak memakan garamnya, asamnya, manisnya gitu ya. Jadi darahnya darah naker, Pak. Darah naker. Walaupun bukan berarti bagaimana ya khususnya, tapi di sini ada satu yang kita harus gali adalah pengalamannya selama di ketenaga kerjaan. Tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Juga kontribusi Bu Rita di ketenaga kerjaan pastinya ya Pak ya. Silahkan Ibu. Ya, boleh cerita dikit ya. Baik, saya memang lahir di Betul, kata Pak Agung sama Bu Ira, lahir di Naker, asli Naker sekali. Nggak usah terlalu panjang, pokoknya saya pernah di penempatan itu selama 22 tahun. 22 tahun kali. Dari lahir nih, dari Capek sampai ke PNS itu sampai akhirnya bisa dipromosikan juga di penempatan itu 22 tahun. Nah, dari situ mungkin dengan kepala dinas kemarin tuh bahwa tidak boleh terlalu lama, kan baru ketahuan kayaknya nih 22 tahun di penempatan, akhirnya dipindahkan ke BLK Balatrans dulu, sekarang itu Balai Latihan Kerja Mandiri. Sekarang di sana saya 5 tahun di sana. Mungkin juga sama karena waktu 5 tahun tidak boleh terlalu lama, akhirnya dipindahkan ke BLKPMI ini. Dan memang itu tidak terputus sih apa yang dilakukan dari penempatan PMI, karena dari penempatan itu menangani wirausaha yang pengangguran dan juga tenaga kerja dulu tuh TKI ya, PMI. Nah, saya dipindahkan ke PMI BLK Mandiri. Ya, memang saya pernah lakukan di penempatan, dan sekarang dipindahkan ke BLK PMI, memang saya lakukan juga waktu di penempatan. Jadi memang tidak kemana-mana, cuman di situ aja, cuman beda-beda namanya saja. Masih di jalur yang sama ya. Jalurnya sama, masih sama, tetap ngurus pengangguran dan tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia. Nah, ini yang 22 tahun ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya di BLKPMI ini. Dan tentunya nih Ibu mungkin bisa sharing terkait dengan kerjasama ya Bu ya, karena dalam hal penempatan ketenagakerjaan mungkin tidak lepas dengan kerjasama. Dan BLKPMI tentu sangat erat kaitan dengan shareholder lainnya ya, di luar BLKPMI. Nah, kira-kira apa yang sudah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 ini? Iya, di 2021 ini memang karena sesuai dengan ini ya seksinya ya, seksi kerjasama dan pemasaran, sudah beberapa hal yang sudah dilakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder, khususnya di mana dalam kerjasama ini adalah untuk untuk pelatihan bagi pekerja migran Indonesia atau calon pekerja migran Indonesia, pengembangan kompetensi dari instrukturnya, dan juga perbaikan atau pengembangan fasilitas-fasilitas yang ada di BLKPMI ini. Gitu. Oke. Berarti juga kalau begitu itu yang selama ini
dari seksi kerjasama lakukan gitu ya Bu. Jadi bukan hanya program pelatihannya, juga ada dukungan untuk instruktur, berarti ya Bu. Terus juga mungkin juga pemasaran alumni pelatihan itu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau begitu Bu, setelah yang tadi sudah selama ini berjalan nih si kerjasama kita BLKPMI dengan stakeholder terkait, kira-kira rencana kerjasama dan pemasaran pada tahun 2022 ini di BLKPMI kira-kira apa? Iya, betul. Di tahun 2022 ini kan memang sudah dirintis ya tahun 2021 karena banyaknya peluang-peluang yang ada di luar negeri. Nah, kita melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa stakeholder, di mana peluang-peluang kerja di luar negeri itu sangat banyak sekali ya. Banyak sekali seperti yang kita ketahui, ada di Asia Tenggara, terus Asia Tengah, terus ada Timur Tengah, dan juga ada Eropa. Nah, untuk Eropa itu sendiri yang sekarang lagi ini itu adalah Polandia dan Jerman ya. Jerman, Paris baru buka kemarin. Terus kalau untuk Asia Tenggara atau Asia Pasifik itu adalah Hong Kong, Taiwan, terus Jepang ya, dan ada juga yang Timur Tengah itu Kuwait, Bahrain, dan kemarin juga ada juga di Asia itu ada Brunei Darussalam, dan ada juga sekarang itu yang memang lagi gencar-gencarnya itu Australia. Nah, di situ juga ada peluang kerja yang memang tapi lebih banyak ke pertanian. Memang di sana katanya dari informasi yang didapat bahwa di Australia itu untuk di pertanian itu lumayan, gajinya lumayan, tapi memang harus skill yang harus dimiliki. Gitu. Berarti kerjasama itu melanjutkan dari yang 2021 itu 2021. Dan dikembangkan di 2022 ini gitu ya Bu ya. Kira-kira trennya apa nih Bu di 2022? Kalau nggak salah itu dengan beberapa negara Asia yang sekarang lagi ramai tuh. Iya, betul. Nah, kayak dengan adanya pasca pandemi ini ya, dengan pasca pandemi ini. Nah, kita ada yang akan kita utamakan adalah ke Jepang dan Kuwait sekarang tuh. Jepang Kuwait dan Kuwait gitu. Nah, jadi itu juga bentuk realisasi realisasi oleh BLKPMI. BLKPMI itu jadi nanti ke depannya itu BLKPMI akan melakukan pelatihan sesuai dengan peluang pasar atau pasar kerja yang ada di luar negeri. Gitu. Oke, nah ini yang menarik dengan tadi Jepang dan Kuwait ya. Itu yang dibuka peluang kerjasamanya Bu. Itu berarti langsung ya Bu ya dengan pihak Jepang ya Bu ya? Oh iya, itu langsung dengan nanti kita kemarin sudah RSO sama Jepangnya Takumi Koba ya kemarin Takumi Koba. Nah, itu di situ memang sudah ada kerjasama. Nah, kita tinggal nanti memfollow up-nya ke depan bahwa bagaimana aturan-aturan yang berlaku seperti yang sudah disampaikan dengan yang narasumber sebelumnya ya, bahwa SSW itu dengan persyaratan. Nah, itu di situ nanti kita dengan RSO inilah langsung kita bekerja sama, jadi sampai betul-betul sobat Cemia ini atau sobat migran Cemia ini betul-betul kalau memang berminat bekerja ke Jepang, nanti kita sudah ada RSO-nya yang sudah jalurnya udah langsung. Jalurnya sudah langsung. Itu angin segar banget tuh Pak buat, karena kan peminat program SSW Jepang ini kan tinggi sekali ya Pak ya. Nah, dengan adanya BLKPMI mulai buka kerjasama ya Bu, menjadi kerjasama dengan salah satu RSO itu pasti akan jadi jawaban juga mungkin buat sobat migran semua Pak. Nanti kita mungkin akan informasi ini akan sangat membantu dan bermanfaat buat teman-teman calon peserta pelatihan ya. Kita bicara untuk calon peserta pelatihan di BLKPMI, sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang atau arah jalurnya nanti setelah pelatihan kita mau kemana. Gitu, ya. Dan satu lagi negaranya juga negara Kuwait. Kita akan ke negara Kuwait. Nah, itu di negara Kuwait pun nanti kita akan sesuaikan dengan mana sih sobat migran yang akan berminat untuk bekerja di luar negeri, mana job-jobnya yang ada, nanti kita insya Allah sediakan, kita kerjasamakan dengan P3MI yang sudah bekerjasama dengan kita. Berarti Kuwait itu juga salah satu peluang negara yang pelatihannya mungkin akan dilakukan di BLKPMI tahun ini ya Bu ya. Betul. Oke, menarik sekali nih kira-kira. Nah, pasti ini ada dampak positifnya nih dari apa yang dilaksanakan di bidang kerjasama ini terkait dengan program pelatihan di BLKPMI ini Bu. Dampak positifnya apa? Pasti sekali dengan adanya kerjasama ini sudah jelas ya. Jadi tidak kita ngalor ngidul kemana-mana lagi mengadakan pelatihan di BLKPMI ini, akan mengadakan pelatihan itu tidak kemana-mana lagi. Jadi sudah jelas mereka mengikuti pelatihan khususnya untuk pengembangan bahasa Inggrisnya atau bahasa Jepangnya, sudah jelas kemana, negara mana mereka akan berangkat, dan job apa atau kesempatan kerja atau pasar kerja yang ada di luar negeri mana yang bisa dimasukkan, bisa
mereka bisa masuk di dalamnya, dan di situ jadi yakin si calon pekerja migran ini atau yakin bahwa pelatih di BLKPMI ini sudah yakin kemana dia akan berangkat, dan memang jadi akan jelas, dan program-program yang ada di BLKPMI pun akan menyesuaikan dengan bangsa pasar yang ada di luar negeri, jadi sesuai dengan kerjasama. Ya, lebih spesifik lagi dengan adanya P3M yang sudah jelas, dengan adanya RSO yang sudah jelas, SO yang sudah jelas, dengan lembaga latihan kerja yang sudah jelas. Itu jadi nanti si calon pekerja migran itu tidak ragu lagi kemana saya harus memilih gitu. Ya, menarik ya. Berarti nanti teman-teman nih jangan lupa nih, tadi seperti bocoran yang Bu Ira sampaikan, yang penjelasan lebih spesifik dari Bu Rita. Nah, berarti di 2022 ini program pelatihan BLKPMI ini akan luar biasa nih. Luar biasa, berarti sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun ya Bu ya, 2022 ya Bu ya. Dengan adanya kerjasamanya harus jalan. Berarti lebih spesifik, lebih unik, dan akan bisa lebih bermanfaat ya. Pastinya Pak. Apa aja sih pelatihannya? Tunggu di caption ya. Itu dia. Rahasia. Ada apa di BLKPMI 2022? Jawabannya salah satu sebenarnya bocornya udah disampaikan. Tadi ya. Nah, ini juga nanti jangan sampai terlewatkan oleh teman-teman karena kuota juga terbatas tiap sesinya ya. Tiap bukan tiap sesi apa tiap angkatan. Tiap angkatannya akan terbatas karena dari kondisi ya, situasi dan kondisi. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk nanti pihak-pihak terkait ya yang nanti mungkin akan membuka kerjasama, nanti bisa menghubungi Bu Rita mungkin ya, atau bisa mensupport nih para pekerja migran Indonesia khususnya asal Jawa Barat. Jangan sungkan-sungkan nanti kontak dengan Bu Rita nih ya. Karena kita akan menunggu nih program-program terobosan untuk 2022 supaya lebih spesifik, lebih menggigit lagi lebih bermanfaat. Ya, nanti Bu Rita membuka kesempatan untuk berkolaborasi ya Bu ya. Ya, karena memang untuk saat ini kita kemarin 2021 baru 2 ya yang kita ini, tapi nanti ke depannya kita akan terus dengan P3MI yang lain yang bisa bekerja sama dengan BLKPMI. Jadi kami nanti menyiapkan calon-calon yang sudah siap untuk diberangkatkan dan siap untuk diseleksi. Monggo silahkan dipasarkan alumni kami yang sudah memang siap untuk berangkat. Tapi yang terbaik pastinya yang terbaik. Tapi kan yang dilatih di BLKPMI emang yang terbaik aja. Harus yang terbaik di BLKPMI karena memang tujuan kita adalah itu, meningkatkan kompetensi bahasa dari pekerja. Jadi kata kunci digarisbawahi, fokus di bahasa. Jadi teman-teman yang sudah punya skill keterampilan, jangan suka-suka ikut pelatihan bahasanya di BLKPMI. Pastinya. Nah, itu mungkin salah satu dampak positif ya dari program kerjasama di seksi kerjasama dan pemasaran ini terhadap peserta pelatihan juga ya, peserta pelatihan juga. Nah, ini yang sesuatu yang baru ya, yang baru yang memang ini jangan disia-siakan. Betul. Dan sayang banget. Dan ini juga untuk rekan-rekan yang lain nih yang mau mensupport juga jangan sungkan-sungkan ya. Nanti stakeholder lain. Yang lain silakan nanti berpartisipasi ya. Karena banyak masyarakat Jawa Barat nih yang sangat membutuhkan pekerjaan, dan ini salah satu peluang juga cukup besar supaya jadi terjadi mismatch ya. Betul Pak. Menjawab salah satu juga sasaran tugas di Snaker Trans mungkin. Di Snaker Trans Jawa Barat salah satunya itu. Oke. Baik, mungkin informasi yang di-sharing ini juga sudah cukup lengkap ya. Nanti ada beberapa informasi yang spesifik, teman-teman mesti ikuti terus nih, pantau terus channel-channel dari BLKPMI atau Cemia Podcast di seluruh medsos BLKPMI ya. Di mana aja Bu Ira? Ada di Instagram BLKPMI, Instagramnya BLKPMI di Snaker Trans Jabar, kemudian YouTube channelnya itu BLKPMI di Snaker Trans Jabar, dan juga ada di Spotify Cemia Podcast pastinya. Jangan lupa like, share, and listen. Ya, dan share sebanyak-banyaknya deh. Share sebanyak-banyaknya. Sebagai penutup nih terakhir sebagai penutup mungkin dari Berita ada pesan-kesan untuk Sobat Migran Indonesia atau Sobat Cemia. Iya, baik untuk Sobat Migran dan Sobat pendengar Cemia yang kami cintai lah, BLKPMI cintai. Memang kenapa ini peluang kerja di luar negeri tetap oleh pemerintah diupayakan, karena memang betul peluang pekerja di dalam negeri itu sangat terbatas ya, dan akhirnya kita mengambil peluang-peluang yang ada di luar negeri. Tapi jangan dengan adanya peluang ke luar negeri adalah alternatif terakhir kan, karena
berangkat ke negara orang lah, bukan negara kita, negara orang, kita harus betul-betul menyiapkan diri kita gitu ya. Utamanya ya itu tadi, seperti tadi harusnya adalah kompetensi dalam bidang bahasa. Nah kalau memang yang paling utama adalah bahasa Inggris, memang dia itu internasional ya, kemana-mana bisa dipakai. Tapi ada beberapa negara yang memang dia mengkhususkan bahasa ibunya, seperti Jerman dia harus ikut bahasa Jerman. Terus kalau bahasa Jepang ikut bahasa Jepang. Kayak Korea bahasa Korea, Taiwan bahasa Kanton atau Mandarin. Nah itu memang harus. Jadi jangan sobat semia, harus tetap tekad boleh, cita-cita boleh, tapi tetap juga harus membekali usaha yang keras usaha membekali diri sendiri. Dan memang itulah yang harus. Dan yang paling utama adalah pilihlah tempat pelatihan yang betul-betul memang memberikan manfaat ke depannya dan memang betul-betul bisa memberikan sobat semia dan solusi pada calon pekerja migran solusi untuk kedepannya. Solusi gitu ya. Pokoknya harus jadi kita migran juara adalah migran Jawa Barat juara. Migran juara. Bisa bersaing di luar negeri. Di mana Bu tempat pelatihannya Bu? Pelatihannya Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat dengan instruktur yang kompeten semuanya dan sudah siap memberikan. Nanti kita di sesi berikutnya kita undang instrukturnya. Iya, instrukturnya nanti diundang. Jadi supaya sobat migran tahu instruksinya seperti apa sih. Ya, jadi sobat migran tuh yakin, saya mau ikut ke BLKPMI, sudah betul ada instrukturnya. Gitu. Baik, sobat migran Indonesia, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti tunggu di informasi-informasi berikutnya yang tentu akan kita share setiap waktunya, setiap minggunya. Jangan sampai ada yang terlewat, dan kalau ada yang terlewat gak usah khawatir karena ini bisa di download, di replay kapanpun juga, di mana saja. Terima kasih BLKPMI bermanfaat untuk kita semua. Bye.